Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bab gugus fungsi pada bagian ether, baik berupa tata nama dan reaksi yang ada pada ether. Nah, untuk tata nama ether atau alkoksi alkana dengan gugus fungsi O, kita harus tahu dulu bahwa ether itu gugus fungsinya adalah O, atau kita bisa tulis ROR, di mana R nanti itu adalah rantai chain-nya. Untuk rumus umum dari ether itu sama dengan alkohol, yaitu CnH2n plus 2O. Untuk nama lazim atau nama trivial dari ether itu alkil-alkil ether. Jadi kita tulis nama alkil di salah satu sisi, diikuti alkil di sisi yang lainnya, diikuti kata-kata ether. Sedangkan untuk nama iupaknya, aslinya nanti nama iupak dasarnya adalah alkoksi alkana. Namun ketika strukturnya itu nanti sudah kompleks, nanti penamaannya adalah nomor alkoksi, diikuti nama alkoksi, diikuti nomor cabang, diikuti nama cabang, baru diikuti nama rantai utama atau alkananya. Jadi nanti di sini fleksibel, jika tidak ada cabang ya berarti nomor dan nama cabangnya tinggal kita hilangkan. Jadi nanti yang bertindak sebagai alkoksi itu yang rantai C-nya lebih pendek, sedangkan yang bertindak sebagai alkananya itu yang rantai C-nya lebih panjang. Kita akan ambil contoh beberapa struktur. Yang pertama CH3OCH3. Kita akan namakan dengan nama lazim dan nama iupaknya. Kemudian yang kedua ada CH3OC25 untuk menentukan nama lazim dan nama iupaknya. Oke, saya akan mulai dari nama lazimnya. Nama lazimnya adalah alkil-alkil ether. Jadi kita tulis alkil di salah satu sisi. Di sisi sebelah kiri ini jumlah C-nya 1, berarti nanti nama alkilnya itu adalah metil. Kemudian di sisi kanannya ini jumlah C-nya juga sama-sama 1, berarti namanya juga metil. Nah, kalau dia nama alkilnya sama, tidak kita tulis dua kali metil-metil ether, tapi karena ada dua itu artinya di, berarti kita tulis dengan dimetil ether. Sedangkan untuk nama iupaknya, nama dasarnya adalah alkoksi alkana ini ya. Ini struktur yang masih sederhana, sehingga saya menggunakan alkoksi alkana saja. Oke. Karena di sini jumlah C di tiap sisinya sama, berarti yang bertindak sebagai alkoksi dan alkananya sama saja. Oke, jumlah C-nya 1, itu meta. Kalau kita rubah nama menjadi alkoksi menjadi metoksi. Kemudian sisi satunya jumlah C-nya 1, berarti nama alkananya adalah metana. Sedangkan yang berikutnya di sini ada CH3. CH3 itu kan nama cabangnya, atau kalau kita namakan sebagai alkil itu adalah metil. Kemudian sisi satunya jumlah C-nya 2 atau C2H5. C2H5 ini nama alkilnya adalah etil. Nah, mana yang kita tulis, apakah etil atau metil? Kita urutkan sesuai abjadnya. Metil dan etil secara abjad duluan etil. Berarti kita tulis etil, metil, baru diikuti kata-kata ether. Sedangkan untuk nama iupaknya, nah karena di sini jumlah C di tiap sisi itu berbeda, berarti ada yang bertindak sebagai alkoksi. Di sini harus kita tentukan yang bertindak sebagai alkoksi yang jumlah C-nya lebih pendek. Nah, ini yang lebih kecil atau yang jumlah C-nya lebih pendek itu adalah yang CH3. Berarti dengan kata lain CH3 ini nanti akan berfungsi sebagai alkoksi, sedangkan yang ini nanti akan bertindak sebagai alkananya. Oke. Alkoksi kalau jumlah C-nya 1 nanti namanya metoksi, kemudian nama alkananya karena jumlah C-nya 2 namanya adalah etana. Di sini karena dia jumlah rantai di tiap sisi itu hanya 1 dan 2, kita tidak perlu menentukan nomor alkoksinya ya. Nomor alkoksi akan kita mulai ketika jumlah C di rantai utama itu minimal 3. Nah, selanjutnya kita akan latihan untuk menentukan nama dari suatu ether baik berupa nama lazim maupun nama iupaknya. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Di sini ada CH3OCH2, CH2, CH2, CH3. Nama lazim dulu berarti kita sebutkan alkil di tiap sisinya. Di sisi kiri di sini jumlah C-nya 1, berarti nama alkilnya adalah metil. Kemudian di sisi kanan di sini jumlah C-nya ada 4, berarti nama alkilnya adalah butil. Metil dan butil secara abjad duluan B, berarti kita tulis butil dulu, baru metil, baru diikuti kata-kata ether.
Sedangkan untuk nama iupaknya kan kita harus menentukan alkoksi dan alkananya. Alkoksi yang C-nya lebih pendek, berarti ini yang nanti adalah alkoksi ya. Ini alkoksi, saya tulis ALK saja, ALKO, alkoksi. Nah, berarti sisi yang satunya ini adalah alkananya. Nah, kita akan mulai dengan penomoran ya. Penomoran gugus harus berada di nomor yang kecil. Berarti penomorannya saya dari kiri, 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti di sini alkoksi dalam hal ini metoksi ya, karena jumlah C-nya 1 itu terikat di C nomor 1, berarti namanya adalah 1 metoksi. Kemudian nama alkananya karena jumlah C-nya 4 adalah butana. Soal yang berikutnya kita akan tentukan nama lazimnya terlebih dahulu. Ini jumlah C-nya 1 berarti namanya adalah metil, sedangkan di sebelah kanan ini jumlah C totalnya itu adalah 4. Berarti kalau 4 itu namanya adalah butil. Cuman untuk yang butil ini punya struktur. Struktur apa? Karena di sini strukturnya siku. Siku itu namanya adalah struktur iso. Siku berarti di sini adalah struktur iso. Berarti nanti di sini menjadi isobutil. Tapi untuk penentuan nama dalam penulisannya tetap kata dasarnya ya. Butil dan metilnya itu duluan butil. Berarti isobutil metil eter. Kemudian untuk nama iupaknya kita tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya ini yang lebih panjang, berarti ini rantai utamanya. Saya gambar lurus saja rantai utamanya. Oke, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, kemudian di sini nomor 3. Nah, si alkoksi atau dalam hal ini adalah metoksi itu terletak di nomor 1. Berarti 1 metoksi, kemudian di sini ada cabang di C nomor 2 dengan jumlah C1, berarti saya tulis nomor cabangnya adalah 2. Nama cabangnya metil karena jumlah C-nya 1, kemudian karena rantai utamanya ada 3, namanya adalah propana. Soal berikutnya di sini jumlah C-nya 2, berarti nanti namanya adalah etil untuk sisi kiri, sedangkan sisi kanan jumlah C-nya ada 3. Kalau 3 itu namanya adalah propil, tapi karena ini strukturnya siku, berarti siku seperti soal yang sebelumnya ini adalah struktur iso juga. Etil dan propil secara abjad duluan etil, berarti saya ke etil dulu. Etil, kemudian isopropil, kemudian baru eter. Sedangkan nama iupaknya kita tentukan rantai utama, ini adalah rantai utama atau alkananya. Oke, penomorannya saya bisa dari kanan, bisa dari bawah ya, sama saja nanti gugus O-nya terletak di nomor 2. Ini nomor 2, di sini nomor 3. Oke, alkoksinya itu menempel pada C nomor 2 dengan jumlah C2 di alkoksinya, berarti kalau 2 nama alkoksinya adalah etoksi. Berarti 2 etoksi, kemudian rantai utamanya ada 3, namanya adalah propana. Soal terakhir, jadi di sini karena strukturnya rumit, kita akan tentukan nama iupaknya karena tidak semua bisa kita tentukan nama lazimnya. Oke, untuk nama iupak saya tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utama adalah rantai yang panjang. Di sini rantai utamanya ini ya, yang lurus. Kemudian yang bawah ini dia bertindak sebagai alkoksinya ya. Saya tulis alkoksi. Oke, kita tentukan penomorannya apakah dari kiri atau dari kanan. Kalau dari kiri berarti ini 1, di sini 2, di sini 3. Ini nomor 4 dan 5 ya, karena jumlah C-nya ada 2. Sedangkan kalau dari kanan, jadi di sini 1,2, kemudian di sini 3, di sini 4, kemudian 5. Nah, ternyata dari kiri dan kanan gugus O itu sama-sama terletak di nomor 3. Nah, berarti prioritas berikutnya adalah cabang. Kalau saya mulai dari kiri, cabang pertama terletak di nomor 2. Tapi kalau saya mulai dari kanan, cabang pertama terletak di nomor 4. Nah, berarti karena prioritas berikutnya cabang juga harus berada di nomor yang kecil, penomoran yang benar itu yang dari kiri. Ini yang dari kanan salah ya. Sehingga kita tinggal namakan saja. Alkoksinya terletak di nomor 3 dengan jumlah C2 berarti 3 etoksi, kemudian ada cabang di nomor 2 berarti namanya adalah 2 metil,
Kemudian karena rantainya 5 namanya adalah pentana. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara menamakan suatu ether baik nama lazim dan nama yupak. Selanjutnya kita akan ke reaksi pada ether. Ada dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi dengan fosfor pentahalogen atau PX5. Jadi nanti ethernya di sini bisa saya reaksikan dengan PCl5, PBr5 atau PI5 akan menghasilkan haloalkana 1, haloalkana 2 dan POX3. Jadi dengan rumus umum yang saya beri tanda merah ini, R1OR2 nanti kalau direaksikan dengan suatu PX5 itu akan menghasilkan R1X ditambah R2X plus POX3. Sebagai contoh CH3OC2H5 ditambah PCl5. Jadi nanti tinggal CH3-nya di sini berikatan dengan Cl, kemudian sisi satunya C2H5 juga berikatan dengan Cl ditambah dengan POCl3. Reaksi yang kedua adalah reaksi dengan asam halida atau HX, di mana khusus untuk ether dia hanya mau bereaksi dengan asam halida terkuat, dalam hal ini adalah Hi. Jadi ada dua konsep untuk reaksi ether dengan asam halida kuat. Jadi ketika asam iodida atau HI-nya itu cukup dengan perbandingan ether dan HI-nya 1:1, nanti ether ditambah dengan HI dengan perbandingan 1:1 akan menghasilkan alkohol dan haloalkana. Dengan reaksi secara umum, R1OR2 ditambah HI akan menjadi R1OH ditambah dengan R2I. Tapi nanti kalau asam iodida atau HI-nya berlebih dengan perbandingan ethernya 1, asam iodidanya 2, maka nanti reaksinya ether ditambah HI akan menghasilkan haloalkana 1 ditambah haloalkana 2 plus air. Atau reaksi secara umumnya ini, R1OR2 ditambah 2HI, jadi ini menandakan kalau dia berlebih asam iodidanya 2HI akan menghasilkan R1I ditambah R2I plus C2O. Contohnya saya gabung saja di sini yang biasa perbandingan cukup, yang di sini adalah perbandingan yang berlebih. Oke, CH3OC2H5 ditambah HI. Nah, nanti di sini CH3-nya akan berikatan dengan OH membentuk CH3OH. Sedangkan C2H5-nya itu akan berikatan dengan I menjadi C2H5I. Sedangkan untuk yang bereaksi dengan asam iodida berlebih, jadi di sini sama-sama CH3OC2H5 ditambah 2HI, nanti masing-masing akan berikatan dengan halogennya atau I-nya. Jadi CH3 akan menjadi dengan I, begitu pula dengan C2H5-nya juga dengan I, masih kita tambah dengan H2O. Berikutnya untuk sifat ether, untuk sifat fisis. Jadi ether ini berupa suatu zat cair kecuali di metil ether, dan dia berbau harum dan mudah menguap. Dengan jumlah atom C yang sama, nanti titik didih ether itu lebih rendah daripada titik didih alkohol. Kemudian ether ini sukar larut dalam air. Sedangkan untuk sifat kimianya, ether ini tidak bereaksi dengan logam Na dan PCl3. Dengan demikian, jadi kalau kita mereaksikan dengan Na atau PCl3, ini kita dapat membedakan antara alkohol dengan ether. Sedangkan kalau bereaksi dengan PCl5, itu nanti ether tidak membebaskan HCl. Jadi ini juga dapat membedakan antara alkohol dan ether. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari ether. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.